Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Suti, biasa dipanggil Cimcut, akan memaparkan salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk lebih jelasnya, kui nonton. Sejarah periodisasi hadis pada masa Rasulullah dengan sahabatnya. Lahirnya hadis ini yaitu karena adanya interaksi Rasulullah sebagai mubayyat. Yang dimaksud dengan mubayyat di sini yaitu pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan para sahabat atau umat lainnya. Karena adanya persoalan hidup yang dihadapi oleh umat dan membutuhkan solusi atau jalan atau pemecahan dari beberapa masalah yang dihadapi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 cara juga yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis Nabi. Yang pertama, para sahabat berusaha memenuhi pengajian yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan persoalan, kemudian ia menyampaikannya kepada sahabat. Kemudian pada saat itu jumlah yang datang bertambah banyak dan tersebar secara cepat. Yang ketiga, ketika para sahabat mendapatkan persoalan, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang dapat memberikan mengenai hukum-hukum dari masalah yang dihadapi oleh sahabat-sahabatnya. Yang keempat, yaitu kadang juga para sahabat melihat Rasulullah melakukan perbuatan-perbuatan seperti salat, zakat, naik haji, dan juga seperti ibadah-ibadah lainnya. Ada pula faktor yang dapat menunjang keautentikan hadis pada zaman Nabi. Yang pertama, hafalan yang kuat dari para sahabat yang menerima dan mendengarkan dari Rasulullah. Kemudian, pembukaan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang, sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagus Hain, kegiatan perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Dalam masa ini banyak pemerintah ilmu hadis disebut sebagai masa persyaratan penghimpunan, pentakrian, dan pembahasan usaha-usaha yang dilakukan oleh umat dalam masa ini. Pada masa ini juga menerbitkan buku-buku hadis, menyaring dalam menyusun kitab tahrij kayak seperti Ibnu Majah dan lain-lain. Intinya pada masa ini banyak para ulama hadis dengan berbagai macam kitab yang dilakukan oleh mereka. Kemudian materi ketiga mengenai pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari 2 pembagian arti. Yang pertama ulumu dan yang kedua hadis. Ulumu dalam bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan hadis di kalangan ulama adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, tahrif, takrik, atau sifat yang dilakukan
dilakukan oleh Nabi. Yang kedua yaitu mengenai penulisan ilmu hadis, dimulai dari sejak abad kedua Hijriah. Sejarah ini berkembang dari masa Nabi Muhammad SAW. Telah ada dasar-dasarnya yang dilarang keras oleh Nabi karena dikhawatirkan akan bercampur dengan antara hadis dengan Al-Quran. Pada masa sahabat sangat berhati-hati karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran baru dikomodifikasikan. Pada masa sahabat ilmu hadis telah timbul secara lipat sesuai dengan pesatnya perkembangan komodifikasi hadis yang disebut masa pengembangan penulisan ilmu hadis juga karena perkembangan keduanya secara beriringan. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri pada abad keempat Hijriah. Pada abad itu merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad sebelumnya secara terpisah dan berserakah. Adapun cabang-cabang ilmu hadis yaitu ilmu rijal al-hadis, yang kedua ilmu ja'il al-adil, yang ketiga ilmu fani, Muhammad ilmu muhtalif al-hadis, ilmu ja'il mulail hadis, ilmu gard hadis, yang kemudian ilmu asbabumur nur al-hadis, dan yang terakhir yaitu ilmu mustalah ahli hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yaitu membahas para perawi hadis baik dari sahabatnya ataupun dari tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Yang kedua, ilmu al-jarh al-ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan kepada perawi dan tentang pentadilnya memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu. Maksud dari al-jarh yaitu cacat, istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat-sifat jelek yang melekat pada perawi hadis seperti pembohong dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu fani. Yang ketiga ilmu fani yaitu ilmu yang mengetahui nama-nama orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Yang keempat, ilmu muhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahiran bertentangan namun ada kemungkinan dapat merusak kebiasaan hadis. Yang kelima yaitu ilmu ghairil hadis, yaitu ilmu yang membahas makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis. Yang keenam yaitu ilmu asbab
asbab urut al-hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab Nabi sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau masa-masa Nabi menuntunnya itu. Dan yang terakhir yaitu ilmu mustalah ahli hadis, yaitu ilmu yang membahas pengertian-pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam menentukan para ahli hadis. Itulah tadi materi yang sempat saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.